prior affairs. Indonesia is no longer just a voice from the global south. Yeah. It is becoming a player inside the Gaza peace equation. Indonesia's role in the Gaza Peace Council is not symbolic. It carries moral weight. A nation that speaks... Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menegaskan arah baru politik luar negeri Indonesia dengan menghadiri langsung peluncuran Dewan Perdamaian Board of Peace untuk Gaza dalam Forum World Economic Forum (WEF) 2026 yang digelar di Davos, Swiss, Kamis, tanggal 22 Januari tahun 2026. Langkah ini bukan sekadar simbolik, melainkan sinyal keras bahwa Indonesia kini memilih terlibat langsung dalam arsitektur perdamaian global. Khususnya konflik Gaza yang telah lama buntu dan penuh tarik-menarik kepentingan. Dalam forum elit dunia yang dihadiri para pemimpin negara, kepala korporasi global, dan aktor geopolitik utama tersebut. Indonesia secara resmi bergabung sebagai anggota Dewan Perdamaian Gaza, bersama Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, UEA. Keanggotaan ini menempatkan Indonesia dalam lingkaran negara-negara yang secara nyata memiliki pengaruh politik, diplomatik, dan kemanusiaan terhadap masa depan Gaza. Masuknya Indonesia ke dalam Dewan Perdamaian Gaza menandai pergeseran penting, dari sekadar pendukung moral Palestina menjadi pengambil peran dalam proses pengambilan keputusan internasional. Selama bertahun-tahun, isu Gaza didominasi oleh kekuatan besar dan negara-negara regional Timur Tengah. Kini, Indonesia, negara muslim terbesar di dunia, secara terbuka duduk di meja yang sama, membawa mandat diplomasi, legitimasi moral, dan kepentingan kemanusiaan. Presiden Prabowo memanfaatkan momentum WEF untuk menunjukkan bahwa isu kemanusiaan tidak boleh terjebak dalam retorika belaka. Dewan Perdamaian Gaza dibentuk untuk mendorong koordinasi lintas negara dalam penghentian konflik, distribusi bantuan kemanusiaan, rekonstruksi pasca perang, serta membuka jalan bagi solusi politik yang lebih berkelanjutan. Dalam konteks ini, kehadiran Indonesia dipandang sebagai faktor penyeimbang di tengah rivalitas kepentingan global. Langkah ini juga membawa konsekuensi strategis. Dengan bergabungnya Indonesia, posisi Jakarta dalam diplomasi Timur Tengah otomatis semakin diperhitungkan. Indonesia tidak hanya berbicara atas dasar solidaritas. Pada titik ini, diplomasi berhenti menjadi wacana dan berubah menjadi tagihan nyata. Dengan komitmen yang mencapai 16,8 triliun rupiah demi Gaza, Indonesia bukan lagi sekadar pendukung kemanusiaan, melainkan pembayar penuh sebuah proses perdamaian yang belum tentu menghasilkan apapun selain foto bersama dan pernyataan normatif. Uang sebesar itu keluar dari negara berkembang, bukan dari kekuatan besar yang selama ini paling menentukan arah konflik. Jika Gaza kembali hancur, jika senjata kembali berbicara, maka sejarah akan mencatat satu ironi pahit: Indonesia membayar mahal untuk perdamaian yang tidak berada di tangannya. Sementara para pemilik konflik tetap menghitung untung rugi geopolitik dari kejauhan. Di titik itu, pertanyaannya tak lagi emosional, melainkan brutal: apakah 16,8 triliun rupiah ini keberanian moral, atau bukti bahwa dalam politik global, idealisme seringkali menjadi pihak yang paling mudah dikorbankan? Dengan keyakinan, Indonesia memilih percaya bahwa 16,8 triliun rupiah bukan sekadar angka, melainkan tiket masuk ke ruang di mana perdamaian seharusnya diputuskan. Dengan duduk di Dewan Perdamaian Gaza, Jakarta menanam harapan bahwa keberanian moral masih punya tempat di dunia yang sering lebih menghargai senjata daripada nyawa. Tentu, hasilnya belum tentu cepat, bahkan belum tentu berhasil. Namun jika perdamaian benar-benar lahir, Indonesia ingin tercatat sebagai negara yang berani membayar mahal untuk mencoba. Dan bila dunia kembali gagal, setidaknya satu hal bisa diklaim dengan tenang: Indonesia tidak hanya berdoa dari jauh, Indonesia hadir, ikut menanggung biaya, dan membiarkan sejarah yang menilai apakah keberanian itu naif atau justru langka. Tetapi juga siap menghadapi risiko politik, tekanan diplomatik, dan sorotan internasional. Ini adalah pilihan berani, sekaligus ujian nyata atas konsistensi politik luar negeri bebas aktif yang selama ini digaungkan. Bagi pemerintahan Prabowo, keterlibatan dalam Dewan Perdamaian Gaza juga memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang berani mengambil peran global di tengah ketidakpastian dunia.
Di saat banyak negara memilih bersikap ambigu atau berhitung terlalu lama, Indonesia justru melangkah masuk ke arena paling sensitif dalam geopolitik internasional. Kedepan, publik internasional akan menanti, apakah Dewan Perdamaian Gaza benar-benar mampu menghasilkan terobosan nyata, atau kembali menjadi forum diplomasi tanpa taji. Namun satu hal jelas, dengan langkah ini, Indonesia telah mengunci posisinya, bukan di pinggir sejarah, tetapi di pusat perundingan masa depan Gaza. Dengan duduk di meja ini, Indonesia memasuki wilayah abu-abu diplomasi, di mana solidaritas moral diuji oleh realitas geopolitik. Negara-negara anggota Dewan memiliki kepentingan masing-masing, pengaruh regional, stabilitas rezim, hubungan dengan kekuatan besar, hingga kalkulasi ekonomi pasca konflik. Dalam ruang seperti ini, perdamaian seringkali dinegosiasikan sejauh tidak mengganggu kepentingan strategis. Bagi Presiden Prabowo, langkah ini adalah pertaruhan. Di satu sisi, Indonesia mengamankan posisi sebagai pemain global yang berani dan relevan. Di sisi lain, keterlibatan berarti ikut memikul kegagalan jika Gaza kembali jatuh ke siklus kehancuran. Yang sama, dalam diplomasi Timur Tengah, tidak ada peran aman, hanya pilihan antara ikut kotor atau tersingkir. Masuknya Indonesia juga menantang citra klasik politik luar negeri bebas aktif. Kini pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia bebas dan aktif, melainkan aktif di meja siapa, dan bebas sejauh apa. Ketika keputusan diambil melalui konsensus negara-negara dengan kepentingan saling bertabrakan, suara yang paling keras seringkali bukan yang paling menentukan. Dunia akan menyaksikan apakah Dewan Perdamaian Gaza benar-benar menjadi alat perubahan, atau sekadar etalase diplomasi global untuk menenangkan opini publik internasional. Namun satu hal sudah pasti, dengan langkah ini, Indonesia telah melewati garis netralitas simbolik. Jakarta kini ikut bertanggung jawab atas apapun yang lahir, atau gagal lahir, dari meja Gaza. Dan dalam politik Timur Tengah, gagal menciptakan perdamaian seringkali sama berbahayanya dengan tidak pernah mencobanya.